Permintaannya sederhana, izin membawa ibunya yang pikun bekerja. Tapi di balik itu, tersimpan rahasia yang membuat seorang miliuner kaku bertekuk lutut, memohon maaf atas dosa keluarganya yang telah merampas 20 tahun hidup mereka. Fajar di pinggiran Bogor belum sepenuhnya mengusir kelam, ketika nyanyian jangkrik mulai redup berganti dengan kicauan burung-burung gereja yang saling bersahutan. Di dalam sebuah gubuk kecil beratap seng dan berdinding anyaman bambu yang telah kusam, Dewi sudah membuka mata. Dingin pagi menyelinap lewat celah-celah dinding, tapi ia tak lagi merasakannya. 5 tahun terakhir hidupnya dijalani dengan ritme yang sama, bangun sebelum matahari, bergulat dengan tugas yang tak pernah ada habisnya, dan mengakhiri hari dengan lelah yang terasa hingga ke tulang sumsum. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan yang kasar, bekas-bekas luka kecil dari duri mawar dan cipratan pupuk kimia menghiasi kulitnya yang sawo matang. Langkah pertamanya adalah menuju kasur lipat di sudut ruangan, tempat seorang wanita tua dengan rambut memutih seluruhnya tidur dengan wajah yang tenang namun penuh kerutan sebagai peta perjalanan hidup yang panjang. "Bu, sudah pagi," bisik Dewi lembut, membelai pundak ibu itu. Mata Bu Lastri terbuka perlahan, keruh, dan kosong. Ia menatap putrinya lama, seolah-olah mencoba mengenali wajah di hadapannya. Kemudian, sebuah senyum kecil mengembang. "Ningsih, kamu sudah membawa teh manis?" Suaranya parau. Dewi menarik napas dalam, hati seperti diremas-remas pelan. "Ini Dewi, Bu. Putri ibu," katanya dengan sabar yang telah ditempa oleh pengulangan percakapan serupa ratusan kali. "Bukan Tante Ningsih." "Ah, Dewi." Bu Lastri mengangguk-angguk, tapi cahaya kebingungan tak sepenuhnya sirna dari matanya. "Dewi yang manis. Kebun mawar di rumah besar itu mekar semuanya, ya? Jangan lupa dipangkas yang mati." "Iya, Bu," jawab Dewi sambil membantu ibunya duduk. Itu adalah salah satu dari sedikit kalimat koheren Bu Lastri yang selalu berulang, tentang kebun mawar di sebuah rumah besar. Sebuah kenangan yang bertahan kuat di balik kabut pikun yang semakin pekat. Dewi sendiri tidak pernah tahu rumah besar mana yang dimaksud ibunya. Mungkin hanya hayalan. Proses memandikan dan menyuapi ibu adalah ritual yang membutuhkan waktu dan kesabaran luar biasa. Terkadang Bu Lastri tiba-tiba marah karena lupa siapa dirinya. Terkadang ia menangis tanpa sebab. Pagi ini relatif lancar. Bu Lastri hanya mengoceh tentang bunganya sambil sesekali menyebut nama Adit yang tak dikenal Dewi. Setelah memastikan ibunya sudah bersih, berpakaian rapi, dan sudah makan bubur yang ia masak, Dewi menyiapkan bekal untuk ibu, nasi dengan lauk sederhana dalam rantang, dan air minum dalam botol. Ia menaruhnya di meja kecil dekat kursi kesayangan Bu Lastri, bersama selembar kertas bertuliskan besar, "Makan siang, Bu. Dewi pulang nanti." "Bu, Dewi kerja dulu, ya. Makan ini nanti siang. Jangan keluar rumah," pesannya berulang. Bu Lastri hanya tersenyum, tangannya sedang asyik memilin ujung selimut. "Hati-hati di jalan, Ningsih." Dewi memaksakan senyum, menitikan air mata diam-diam. Ia mengenakan kaos lengan panjang dan celana kerja yang telah lusuh, mengikat rambut hitamnya yang panjang menjadi kunci rapi, lalu mengambil tas kain berisi sepatu bot karet, gunting tanaman, dan sarung tangan. Sebelum pergi, ia menutup pintu dari luar dengan gembok sederhana. Bukan untuk mengurung, tapi untuk mengamankan. Pengalaman membuatnya takut. Perjalanannya pagi itu dimulai dengan berjalan kaki menuruni jalan berbatu, lalu naik angkot yang penuh sesak selama 30 menit. Pekerjaan pertamanya adalah di sebuah rumah taman di kawasan Cipaku, memangkas pagar tanaman dan menyiangi gulma. Terik matahari baru mulai terasa ketika ia berpindah ke lokasi kedua, sebuah rumah 2 lantai di daerah Sempur, tempat ia harus merawat aneka tanaman hias dalam pot. Pemiliknya selalu cerewet, tapi bayarannya tepat waktu. Pekerjaan terberat, sekaligus yang paling ia nantikan karena bayarannya paling baik, adalah di penghujung pagi, Villa Amaryllis. Villa Amaryllis terletak di puncak sebuah bukit kecil di kawasan paling eksklusif. Rumah itu seperti istana dari dunia lain, arsitektur bergaya kolonial modern dengan pilar-pilar putih, luas halaman yang terbentang seperti lapangan golf mini, dan pagar besi hitam tinggi yang selalu tertutup rapat. Kebunnya adalah mahakarya. Ada taman mawar dengan puluhan varietas, taman anggrek yang teduh, lapangan rumput hijau bagai permadani, dan kolam koi dengan air yang jernih sekali. Hari itu, seperti biasa, gerbang besi terbuka otomatis setelah ia menekan bel di pos penjagaan. Sopir pribadi rumah itu, Pak Bambang, yang biasanya sudah menunggu dengan mobil hitam mengkilap, hanya melambaikan tangan dari garasi. Dewi berjalan menyusuri jalan setapak batu alam menuju gudang alat kebun di belakang rumah.
Udara di sini selalu lebih sejuk, harum oleh campuran wangi bunga dan aroma tanah basah yang baru disiram. Ia sedang asyik menyiapkan mesin pemotong rumput ketika sosok itu muncul dari pintu belakang rumah. Pak Raditya. Ia mengenakan kemeja linen putih yang rapih, celana chino, dan berjalan dengan langkah pasti menuju garasi. Usianya mungkin sekitar 50-an, rambutnya memutih di pelipis, posturnya tegap, dan wajahnya selalu memancarkan keseriusan yang bisa membekukan udara. Dewi segera menunduk, tangan kanannya mengepal longgar di sisi tubuh, sebuah isyarat hormat yang ia lakukan setiap kali bertemu sang pemilik rumah. "Selamat pagi, Pak Raditya," suaranya terdengar kecil di tengah keheningan pagi. Pak Raditya mengalihkan pandangannya sebentar ke arahnya. Hanya sebuah anggukan singkat, hampir tak terlihat. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata balasan. Lalu ia melanjutkan langkahnya, menghilang di balik pintu garasi bersama deru mobil mewah yang perlahan meluncur keluar. Interaksi itu berlangsung tidak lebih dari 5 detik, tetapi itu sudah menjadi norma. Dalam setahun ia bekerja di sini, mungkin tak sampai 10 kata yang pernah mereka tukarkan. Dewi tidak merasa tersingkat. Baginya, Pak Raditya adalah bagian dari lanskap rumah ini, megah, dingin, dan tak terjangkau. Yang penting ia membayar dengan baik dan tepat waktu. Ia menghabiskan 3 jam berikutnya dengan memotong rumput yang sudah rapi, memangkas sedikit ranting yang liar di semak-semak azalea, dan menyirami tanaman di rumah kaca kecil. Pekerjaannya adalah menjaga kesempurnaan yang sudah ada. Di sini, di tengah kemewahan yang tak terbayangkan, pikirannya kerap melayang kepada ibunya. Apakah Bu Lastri sudah makan? Apakah ia ingat untuk minum obat yang ditaruh di meja? Apakah ia tidak kebingungan dan ketakutan sendirian? Rasa bersalah itu seperti tamu tak diundang yang selalu hadir. Sore hari, setelah menerima amplop coklat kecil dari Ibu Sri, asisten rumah tangga di Villa Amaryllis, Dewi bergegas pulang. Badannya lelah, tapi pikirannya sudah melesat ke rumah. Ia turun dari angkot dan berjalan cepat menyusuri jalan kampung yang sudah dikenalinya sejak kecil. Namun, ketika sampai di perempatan dekat warung Empok Atun, jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Di bangku panjang depan warung, duduk seorang wanita tua dengan baju biru yang sangat ia kenal. Bu Lastri. Kepalanya menunduk, tangannya terlipat di pangkuan, dikerumuni oleh beberapa anak kecil yang tampak penasaran. Empok Atun berdiri di dekatnya, tampak bingung. "Bu!" teriak Dewi, berlari hampir tersandung. Ia berlutut di depan ibunya. Bu Lastri mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca penuh ketakutan dan kebingungan. "Dewi? Ini di mana? Nah, ibu mau pulang. Tapi semua jalan sama." Suaranya gemetar. "Sudah, Bu, sudah. Ini dekat rumah kita." Dewi memeluk ibu itu erat, menahan isak yang ingin meledak. Ternyata, gembok sederhana itu tidak cukup. Bu Lastri entah bagaimana berhasil membukanya dan keluar, lalu tersesat hanya berjarak 100 meter dari rumahnya sendiri. Empok Atun mendekat. "Dia tadi jalan mondar-mandir di depan sini, Dewu." Ditanya alamat nggak ingat. "Sudah hampir sejam di sini. Kasihan lihatnya." Dewi mengucapkan terima kasih sambil terus memeluk ibunya yang menggigil. Rasa takut yang ia rasakan begitu nyata, begitu dalam. Bayangkan jika ibunya berjalan lebih jauh? Bayangkan jika ia terjatuh atau diabaikan orang? Pikirannya dipenuhi oleh skenario-skenario mengerikan. Perjalanan pulang ke gubuk mereka terasa sangat panjang. Dewi menggandeng erat tangan ibunya, seperti menggendong seorang anak. Bu Lastri terus bersungut-sungut. "Rumah kita yang dulu ada kebun mawarnya." "Ya, Dewi? Kenapa sekarang tidak ada?" Malam itu, setelah Bu Lastri akhirnya tertidur lelap karena kelelahan, Dewi duduk di depan rumahnya yang kecil. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya yang lesu. Ia memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit Bogor, tetapi tidak ada ketenangan yang ia dapat. Yang ada adalah bayangan ketakutan yang akan terus menghantuinya setiap hari ia harus pergi bekerja. Lalu, pikirannya kembali ke Villa Amaryllis. Ke taman mawarnya yang luas dan terawat. Ke bangku-bangku batu yang teduh di bawah pohon kenanga. Ke kesunyian dan keamanan yang menyelimuti tempat itu. Dan kemudian, sebuah gagasan muncul, awalnya seperti benang halus, lalu membesar menjadi sebuah tekad. Bagaimana jika ia membawa ibunya ke sana? Tentu saja bukan ke dalam rumah, tetapi mungkin ia bisa duduk di bangku taman, menikmati udara segar, aman dari bahaya tersesat. Tapi beranikah ia meminta? Pak Raditya yang dingin dan berjarak itu, apakah akan mengizinkan seorang wanita tua pikun berada di properti megahnya? Risikonya besar. Ia bisa dipecat.
Tapi risiko meninggalkan ibunya sendirian lagi terasa lebih besar, lebih menakutkan. Dewi menatap tangannya yang kasar, lalu menatap ke arah kasur tempat ibunya tidur. Air mata akhirnya menetes. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Untuk keselamatan ibunya, untuk ketenangan pikirannya sendiri, ia harus memberanikan diri menghadap para Raditya esok hari dan mengajukan permintaan yang mungkin terdengar tak masuk akal. Niat itu mengkristal di hatinya, dicampur dengan rasa takut yang mencekam, namun didorong oleh cinta yang lebih besar daripada segalanya. Malam itu, ia tidur dengan kegelisahan yang mendalam, mempersiapkan diri untuk permintaan paling penting dalam hidupnya. Kabut pagi masih menyelimuti bukit tempat Villa Amaryllis berdiri, menciptakan siluet-siluet samar pepohonan dan atap rumah yang megah. Namun, di dada Dewi, ada kabut yang lebih pekat. Kabut kecemasan dan keraguan yang telah membuatnya hampir tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Ibu Lastri kali ini tidur dengan lebih tenang, mungkin karena kelelahan setelah kejadian tersesat. Tapi ketenangan itu justru semakin mengukuhkan tekad Dewi. Ia tidak bisa lagi mempertaruhkan keselamatan ibunya. Ritual pagi dilakukannya dengan gerakan-gerakan mekanis, sementara pikirannya berputar-putar menyusun kata-kata, memprediksi reaksi, dan membayangkan skenario terburuk. Saat membuka bekal untuk ibunya, tangannya gemetar. "Bu," bisiknya sambil membelai rambut putih yang tipis. "Dewi akan coba sesuatu hari ini. Doakan ya, Bu." Bu Lastri menatapnya, matanya jernih sesaat. "Kamu anak baik, Ningsih. Jangan lupa bawa payung, nanti kehujanan." Dewi hanya tersenyum getir. Nama Ningsih itu lagi. Siapa sebenarnya Ningsih? Tapi itu bukan pertanyaan untuk pagi ini. Pagi ini ia punya satu misi yang menegangkan. Perjalanan menuju Villa Amaryllis terasa berbeda. Biasanya, ia menikmati pemandangan hijau dan udara sejuk. Hari ini, semuanya seperti berjalan dalam gerak lambat. Setiap detak jantungnya terdengar keras di telinganya. Ia turun dari angkot dan berjalan menuju gerbang besar dengan langkah yang terasa seperti mengangkat beban berat. Saat gerbang terbuka, ia melihat Pak Bambang sedang membersihkan kaca mobil hitam yang sudah mengilap. "Pagi, sapa sopir itu dengan ramah, sesuatu yang kontras dengan sikap majikannya. "Kok wajahnya tegang gitu?" Dewi mencoba tersenyum. "Pagi, Pak Bambang." "Biasa saja, Pak." Ia tak bisa berbagi kegelisahannya. Ini adalah urusannya dengan Pak Raditya. Ia segera menuju gudang alat, mengenakan sepatu botnya, dan mulai bekerja. Tapi konsentrasinya buyar. Gunting tanaman hampir melukai tangannya karena tidak fokus. Matinya terus melirik ke arah rumah, menunggu kemunculan sosok yang ia takuti sekaligus ia harapkan. Pagi itu, Pak Raditya muncul lebih lambat dari biasa. Hampir pukul 9, pintu belakang terbuka dan ia melangkah keluar. Kali ini, ia tidak langsung menuju garasi. Ia berdiri di teras belakang, tangan di pinggang, matanya menyapu pandang ke arah kebun, seolah-olah melakukan inspeksi rutin. Kemeja linennya hari ini berwarna krem, membuatnya terlihat sedikit lebih hangat, tapi ekspresinya tetap sama, dingin dan terfokus. Ini kesempatannya. Dewi merasa tenggorokannya kering. Kakinya terasa seperti dijejali timah. Tapi bayangan wajah ibunya yang ketakutan di bangku warung kemarin memberi dia kekuatan. Ia letakkan gunting taman di atas kereta dorong, usap tangannya yang berkeringat di celana, dan berjalan pelan menuju teras. Setiap langkah terasa seperti menapaki medan ranjau. Jarak 10 meter itu terasa seperti 100. Pak Raditya memperhatikan kehadirannya, alisnya berkerut sedikit, mungkin heran melihat tukang kebunnya mendekat tanpa dipanggil. Dewi berhenti sekitar 3 langkah darinya, menunduk dalam-dalam. Suaranya, saat akhirnya keluar, terdengar parau dan lebih kecil dari yang ia rencanakan. "Maaf mengganggu, Pak Raditya. Boleh saya bicara sebentar?" Pak Raditya diam sejenak, mengamatinya. "Ada masalah dengan kebun?" Suaranya datar, tanpa nada naik turun. Bukan dengan kebun, Pak." Dewi menarik napas dalam-dalam, berusaha menata kata-kata yang telah ia latih berulang kali di kepalanya. "Ini tentang saya. Dan ibu saya." Sekarang Pak Raditya tampak benar-benar memperhatikannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. "Pak, ibu saya beliau sudah tua. Dan beliau sering lupa." Dewi berusaha menjaga suaranya tetap stabil, tapi gemetar halus di ujung jarinya tak bisa ia kendalikan. "Kemarin beliau tersesat di dekat rumah. Padahal cuma beberapa puluh meter. Saya sangat ketakutan, Pak." Matanya mulai berkaca-kaca,
dan ia cepat-cepat menunduk lagi, malu. Lalu, tanya Pak Raditya, suaranya tidak lebih lembut, tapi juga tidak lebih keras. Pak, saya tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah lagi. Saya takut terjadi sesuatu yang lebih buruk. Dewi mengangkat wajahnya, dan kali ini, air mata yang ia tahan semalaman akhirnya meluber. Ia tidak peduli lagi pada kesan profesional. Ini tentang nyawa ibunya. Saya mohon, Pak, dengan sangat bolehkah saya membawa ibu saya saat bekerja di sini? Saya janji beliau tidak akan mengganggu. Beliau hanya akan duduk diam di bangku taman. Saya akan jaga beliau baik-baik. Beliau sangat suka bunga, terutama mawar. Saya tidak punya pilihan lain, Pak. Ia selesai bicara, dan seketika hening menyergap. Hanya desir angin sepai-sepai yang memainkan daun-daun di kejauhan. Dewi menahan napas, jantungnya berdebar kencang sampai-sampai ia yakin Pak Raditya bisa mendengarnya. Ia memandangi sepatu botnya yang kotor, siap mendengar penolakan, atau bahkan pemecatan. Mungkin permintaannya memang keterlaluan. Ini adalah rumah mewah, bukan tempat penitipan orang tua. Pak Raditya diam sangat lama. Matanya, yang biasanya tajam dan berfokus pada hal-hal praktis, terlihat menerawang jauh. Ia melihat air mata di pipi gadis muda itu, melihat ketulusan yang polos dan keputusasaan yang nyata. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar melintas di benaknya. Sebuah kenangan lama, tentang pengabdian, tentang seseorang yang juga dengan setia menjaga. Tapi kenangan itu cepat menghilang, digantikan oleh realitas di hadapannya. Kondisi ibumu seberapa parah? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya masih berat tapi ada sedikit perubahan, sebuah nada pertimbangan. Dia sering lupa jalan, lupa sudah makan, kadang bicara hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi secara fisik masih cukup sehat, Pak. Dia tidak akan berjalan jauh atau merusak apapun. Saya janji akan selalu mengawasinya. Jawaban Dewi keluar dengan cepat, penuh harap. Pak Raditya memandang ke arah taman mawar, lalu ke bangku batu di bawah pohon kenanga yang rindang. Tempat itu sepi, jauh dari area lalu lalang. Pikirannya bekerja dengan cepat. Rumahnya adalah tempat privasinya yang ketat. Tapi, di sisi lain, villa ini terlalu sunyi. Kehadiran seorang wanita tua yang tak berbahaya, apakah akan mengganggu? Atau justru memberi sedikit kehidupan? Ibu Sri, panggilnya tiba-tiba ke arah dalam rumah. Ibu Sri, asisten rumah tangga yang berusia separuh baya, muncul di pintu. Ya, Pak. Besok, siapkan satu bangku yang nyaman dengan bantal, dan sebuah payung besar untuk teduhan, taruh di bawah pohon kenanga dekat taman mawar. Dan pastikan selalu ada termos air minum dan gelas di sana. Lalu ia menoleh kembali kepada Dewi, yang masih berdiri membeku, tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Ibu kamu boleh ikut, kata Pak Raditya dengan suara tegas, namun tidak lagi sekeras tadi. Tapi dengan syarat. Pertama, dia harus selalu dalam pengawasanmu. Kedua, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ketiga, jika terjadi masalah, gangguan, atau kerusakan apapun, tanggung jawabmu sepenuhnya. Apakah jelas? Dewi hanya bisa mengangguk, mulutnya terbuka sedikit. Air matanya yang tadi adalah air mata ketakutan, sekarang berubah menjadi air mata kelegaan yang begitu dahsyat sampai ia tak bisa bicara. Ia berusaha menunduk lagi untuk menyembunyikan tangisnya, tapi bahunya yang terguncang-guncang menceritakan segalanya. Terima kasih, Pak Raditya. Terima kasih banyak. Saya janji akan menjaga ibu saya dengan baik. Tidak akan merepotkan. Terima kasih. Ucapnya tersendat-sendat, berulang-ulang. Pak Raditya mengangguk singkat. Kembali bekerja, katanya, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dewi yang masih terbengong-bengong di teras. Begitu pintu tertutup, Dewi menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan gelega emosi yang campur aduk, lega, syukur, tak percaya, dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia berlari kecil kembali ke area kebun, dan di balik rumpun azalea yang tinggi, ia akhirnya membiarkan dirinya menangis sesenggukan. Beban berat yang ia pikul selama berminggu-minggu, rasa bersalah yang menggerogoti, seketika terangkat. Sepanjang sisa hari itu, ia bekerja dengan energi baru. Setiap memotong rumput, setiap menyiangi gulma, terasa lebih ringan. Ia bahkan bersenandung kecil. Ketika Ibu Sri memberinya amplop gaji, wanita itu tersenyum. Pak Raditya bilang, mulai besok, ada tamu kecil di tamannya, Dewu. Dewi mengangguk, masih malu. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Ah, enggak apa-apa.
Rumah ini juga terlalu sepi, gumam Ibu Sri, lalu pergi. Pulang ke rumah, Dewi merasa seperti berjalan di atas awan. Kegelisahan paginya telah berubah menjadi antusiasme. Ia membeli sepotong kecil lapis legit kesukaan ibunya dari warung Empok Atun sebagai perayaan. Bu, besok ibu ikut Dewi kerja. Ya, katanya begitu sampai di rumah, memeluk Bu Lastri yang duduk di kursi. Bu Lastri tampak bingung. Kerja? Ibu sudah tua, tidak bisa kerja berat. Tidak kerja, Bu. Hanya duduk-duduk di taman yang indah, lihat-lihat bunga. Di rumah besar yang ada kebun mawarnya, kata Dewi bersemangat. Seketika, mata Bu Lastri yang keruh itu seperti mendapat cahaya. Kebun mawar? Di rumah besar? Ia mengulang perlahan, seolah-olah kata-kata itu memiliki mantra tersendiri. Rumah yang ada pohon kenanga besarnya, dan kolam ikannya. Sekarang giliran Dewi yang bingung. Iya, Bu, ada kolam ikan juga. Tapi ibu pernah lihat. Bu Lastri tidak menjawab. Pandangannya kosong lagi, melayang ke sesuatu yang jauh. Bunga mawar merah itu harus dipangkas sebelum musim hujan. Gumamnya, lalu beralih membicarakan hal lain. Malam itu, Dewi menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Ia menyetrika baju terbaik untuk ibunya, sebuah kebaya sederhana berwarna ungu tua yang masih terawat. Ia menyiapkan tas kecil berisi obat-obatan, air minum, bekal makan siang ekstra, jas hujan tipis, dan sebuah selimut kecil. Ia ingin ibunya merasa nyaman dan terhormat. Saat ia mematikan lampu minyak dan berbaring di kasur tipisnya, ia memandang langit-langit gubuk yang gelap. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Raditya. Lelaki dingin yang ia takuti ternyata memiliki sejumput kebaikan di balik ketegangannya. Permintaan yang ia kira mustahil, ternyata dikabulkan. Esok hari akan menjadi awal baru. Bu Lastri akan aman, dan Dewi bisa bekerja dengan tenang. Di villa yang megah di atas bukit, Pak Raditya berdiri di balkon kamarnya, memandang bulan purnama yang menggantung di atas bayang-bayang taman. Keputusannya sore tadi masih terngiang. Ia sendiri agak heran mengapa ia mengizinkan. Biasanya, ia sangat protektif terhadap ruang dan rutinitasnya. Mungkin karena air mata gadis itu terlalu tulus. Mungkin karena pengabdiannya mengingatkannya pada sesuatu atau seseorang. Atau mungkin, diam-diam, villa yang luas dan sunyi ini mulai terasa seperti kuburan baginya. Kehadiran seorang nenek tua yang tak berdaya dan seorang gadis yang berjuang mungkin bisa sedikit memecah kesunyian yang kadang terasa menyesakan. Ia menghela napas, lalu masuk ke dalam. Esok hari, villanya akan memiliki penghuni tambahan. Ia berharap tidak ada masalah. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ada secuil rasa penasaran, dan sebuah kehangatan kecil yang sudah lama tidak ia rasakan. Pagi itu, langit di atas Bogor membentang biru jernih tanpa awan, seolah turut merestui hari baru bagi Dewi dan ibunya. Dewi membangunkan Bu Lastri lebih awal, memandikannya dengan wangi sabun sederhana, lalu mengenakan kebaya ungu tua yang telah disetrikanya. Ia menyisir rambut putih ibunya yang tipis dengan rapi, menyisakan beberapa helai terurai di pelipis. Bu Lastri tampak berbeda, ada sebuah keanggunan yang tersisa dari masa lalunya yang memancar melalui kerutan-kerutan di wajahnya. Kita mau kemana, Dewi? Tanya Bu Lastri sambil membiarkan putrinya mengikatkan selendang sederhana di bahunya. Ke taman yang indah, Bu. Seperti yang ibu ceritakan, jawab Dewi sambil menyandang dua tas. Tas kerjanya yang biasa dan tas kecil berisi perlengkapan ibu. Mereka berjalan perlahan menuju halte angkot. Bu Lastri mengamati sekeliling dengan mata yang penuh keheranan, seperti anak kecil yang pertama kali diajak keluar. Beberapa tetangga melambaikan tangan, penasaran. Dewi hanya tersenyum. Perjalanan di angkot penuh sesak membuat Dewi cemas, tetapi Bu Lastri hanya duduk tenang, menatap keluar jendela, bibirnya komat-kamit berbisik sesuatu yang tak terdengar. Saat mereka turun dan mulai mendaki jalan menuju Villa Amarilis, napas Bu Lastri seperti tersendat saat gerbang besi hitam itu mulai terbuka. Rumah besar. Gumamnya, matanya membesar. Dewi menggandeng erat tangannya. Iya, Bu. Disinilah Dewi kerja. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak batu alam. Embun pagi masih membasahi dedaunan, memantulkan cahaya matahari seperti permata-permata kecil. Saat mereka melewati taman mawar, Bu Lastri berhenti sejenak. Tangannya yang keriput terulur, hampir menyentuh kelopak mawar merah yang baru mekar sempurna, tapi ia menariknya kembali, seolah takut merusak. Merah velvet, bisiknya tiba-tiba, suaranya jelas. Dewi terkejut. Apa, Bu?
Itu mawar merah velvet. Susah dipelihara, tapi kalau tumbuh, bunganya paling anggun. Bu Lastri berkata dengan suara datar, seolah membacakan fakta dari sebuah buku yang tersimpan di kepalanya. Dewi hanya bisa mengangguk, heran. Mereka melanjutkan langkah menuju pohon kenanga besar yang rindang. Di sana, persis seperti yang dijanjikan Pak Raditya, sudah ada sebuah bangku kayu yang kokoh dengan bantal duduk empuk, sebuah payung besar warna krem yang tertancap di sampingnya, dan sebuah meja kecil dari rotan. Di atas meja, termos air dan gelas kristal sederhana tampak menunggu. Wah, ini untuk kita, Bu, kata Dewi, membimbing ibunya untuk duduk. Bu Lastri duduk dengan perlahan, tangannya meraba-raba permukaan bantal, lalu memandang ke sekeliling. Pandangannya berkeliling, dari kolam koi di kejauhan, ke hamparan rumput hijau, lalu ke fasad rumah yang megah. Ekspresinya tidak bisa dibaca, ada kekaguman, ada nostalgia, dan ada sesuatu yang seperti pengenalan. Kolam ikannya masih ada, gumamnya lagi, lebih kepada dirinya sendiri. Dewi menyiapkan bekal, obat, dan selimut kecil di bangku. Bu, Dewi kerja di sekitar sini ya. Ibu bisa lihat-lihat bunga, minum kalau haus. Jangan jalan-jalan sendirian, ya? Panggil Dewi kalau ada apa-apa. Bu Lastri mengangguk, tapi perhatiannya sudah tertuju pada seekor kupu-kupu yang hinggap di dekatnya. Dewi menarik napas lega. Setidaknya untuk saat ini, ibunya tenang. Ia mulai bekerja di sekitar area Taman Mawar, tidak terlalu jauh dari pohon kenanga. Setiap beberapa menit, ia menengok ke arah ibunya. Bu Lastri sebagian besar waktu hanya duduk diam, menikmati pemandangan, sesekali mengangguk-angguk sendiri, atau tersenyum kecil melihat burung-burung. Kehadirannya seperti patung yang hidup, menambah kedalaman dan ketenangan pada lanskap yang sudah indah itu. Tidak lama kemudian, seperti biasa, Pak Raditya muncul dari pintu belakang. Namun, langkahnya terhenti saat matanya menangkap sosok tambahan di bawah pohon kenanga. Ia berdiri di sana beberapa saat, mengamati. Wanita tua itu duduk dengan punggung tegak. Cara duduknya tidak seperti orang kebanyakan. Ada sisa-sisa sopan santun dari didikan yang baik. Kebaya ungunya sederhana namun rapi, kontras dengan kemewahan sekelilingnya, tapi justru tidak terlihat out of place. Dewi, yang melihat Pak Raditya, segera berhenti bekerja dan sedikit membungkuk. Pak Raditya hanya melambaikan tangan ringan, isyarat agar ia terus bekerja. Lalu, bukan menuju garasi seperti biasa, ia justru berjalan perlahan ke arah kolam koi, yang kebetulan tidak jauh dari pohon kenanga. Dari sudut matanya, ia terus mengamati Bu Lastri. Ada sesuatu yang mengusiknya. Cara wanita tua itu memandang rumah itu, bukan dengan keterpesonaan orang biasa, tapi dengan sebuah perenungan, seperti sedang mengenang. Saat Pak Raditya melemparkan pelet ke kolam, gerak-geriknya menarik perhatian Bu Lastri. Wanita tua itu menoleh, dan tatapan mereka bertemu sejenak. Pak Raditya mengangguk singkat, formal. Dan kemudian, terjadi sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku. Bu Lastri tersenyum, sebuah senyum kecil yang hangat dan penuh keakraban, lalu bibirnya bergerak. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas tertiup angin pagi ke arahnya. Adit, kamu sudah besar ya? Adit. Nama itu mengguncang dirinya hingga ke tulang sumsum. Hanya ada segelintir orang di dunia ini yang memanggilnya Adit, dan itu sudah puluhan tahun lalu. Nama kecil itu terkubur bersama masa kecilnya yang jauh, bersama kenangan-kenangan yang ia kunci rapat. Ibu kandungnya, Ningsih, dulu selalu memanggilnya begitu. Beberapa orang tua di keluarga besarnya dulu mungkin juga. Tapi tidak ada lagi yang memanggilnya begitu sekarang. Semua orang memanggilnya Pak Raditya, atau Raditya. Dia membeku di tempat, sepotong pelet masih tertahan di tangannya. Ikan-ikan koi berkumpul menunggu, tapi ia tidak bergerak. Ia menatap Bu Lastri, mencoba mencari tanda-tanda yang ia kenali. Wajah tua yang keriput itu tidak familiar sama sekali. Tapi caranya memanggilnya itu bukan kebetulan. Itu mustahil. Bu Lastri sudah memalingkan wajahnya, kembali memandang bunga-bunga, seolah kata-kata itu baru saja terucap begitu saja dari mulutnya tanpa makna. Tapi bagi Pak Raditya, maknanya sangat besar. Dewi, yang bekerja memangkas semak, melihat interaksi diam itu dan merasa sedikit cemas. Apakah ibunya mengatakan sesuatu yang aneh? Apakah Pak Raditya sudah menyesal mengizinkan mereka? Namun, Pak Raditya tidak marah. Ia hanya berdiri di sana lebih lama dari biasanya, sebelum akhirnya membalikan badan dan berjalan ke garasi dengan langkah yang agak lebih lamban dari biasa. Ia tidak langsung pergi. Dari kaca mobil yang gelap, ia masih memandang ke arah pohon kenanga,
ke arah sosok wanita tua yang telah menyebut namanya yang terpendam. Sepanjang hari itu, suasana di Villa Amaryllis terasa berbeda. Keheningan yang biasanya statis, kini diisi oleh kehadiran sunyi Bu Lastri. Ibu Sri keluar sekali untuk mengantar teh hangat dan kue kering kecil ke meja rotan. "Ini dari ibu, Bu," katanya sopan pada Bu Lastri. Bu Lastri menatapnya, lalu tersenyum. "Terima kasih, Sri. Kamu baik seperti dulu." Ibu Sri tertegun. Ia yakin belum pernah bertemu wanita tua ini. "Ibu kenal saya?" Tapi Bu Lastri sudah asyik mengamati kue di piring, seolah pertanyaan itu tidak terdengar. Ibu Sri menggeleng-geleng, lalu pergi dengan sedikit kebingungan. Di sisi lain taman, Pak Bambang sang sopir juga diam-diam mengamati. Ia berdiri di dekat garasi, menyeka mobil dengan kain microfiber, tapi matanya tak lepas dari Bu Lastri. Ada kedalaman dalam pandangannya, sebuah pengamatan yang penuh perhitungan, seolah-olah ia sedang mencocokkan puzzle. Saat ia melihat cara Bu Lastri memegang gelas kristal, dengan jari yang menggenggam gagang dengan anggun, bukan seperti orang kebanyakan, ia mengerutkan kening. Saat makan siang, Dewi duduk di rumput dekat bangku ibunya, membuka bekal mereka. Bu Lastri makan dengan lambat namun rapi. "Dulu, di dapur rumah besar, selalu ada kue lapis legit buatan sendiri setiap akhir pekan," ujarnya tiba-tiba sambil mengunyah. "Rumah besar yang mana, Bu?" tanya Dewi penasaran. Bu Lastri memandangnya, matanya berkaca-kaca. "Rumah yang punya tangga marmer dan lampu gantung kristal besar." Lalu ia menghela napas. "Sudah lama sekali." Di dalam rumah, Pak Raditya membatalkan rapat via telekonferensi yang seharusnya ia lakukan. Ia duduk di perpustakaannya yang penuh dengan buku-buku bisnis dan seni, tapi pikirannya tidak ada di sana. Ia membuka laci bawah meja kerjanya, mengeluarkan album foto tua yang jarang ia buka. Ia membalik-balik halaman yang sudah menguning. Foto-foto masa kecilnya, bersama ibunya, Ningsih. Sebuah foto khusus menarik perhatiannya. Ia yang masih berusia sekitar 5 tahun, duduk di pangkuan ibunya di sebuah bangku taman, bukan di villa ini. Villa ini dibelinya belakangan, dengan latar belakang kebun mawar. Di samping ibunya, berdiri seorang wanita muda, tersenyum lebar. Wajahnya segar, penuh kehidupan. Ibunya pernah bilang, itu Lastri, asisten rumah tangga sekaligus sahabatnya. Pak Raditya menatap foto wanita muda itu lama-lama. Ciri-ciri, hidung mancung, mata besar, senyum lebar. Lalu ia mencoba membayangkan wajah itu setelah 50 tahun lebih, setelah diukir oleh waktu dan penderitaan. Adakah kemiripan dengan wanita tua di bawah pohon kenanga? Tapi banyak orang memiliki ciri serupa. Dan nama Lastri, itu nama yang biasa saja. Tapi, Adit. Ia menutup album dengan keras. Tidak mungkin. Lastri muda itu, menurut cerita keluarganya dulu, telah mencuri beberapa perhiasan dan menghilang tak tentu rimbanya setelah ibunya meninggal. Ia tidak mungkin hidup dalam kemiskinan seperti itu, dengan seorang putri yang bekerja sebagai tukang kebun. Tapi kenapa wanita tua itu mengenal nama masa kecilnya? Rasa penasaran itu menggerogotinya, sesuatu yang jarang ia alami. Biasanya, ia adalah pria yang bergerak berdasarkan data dan kepastian. Tapi ini adalah teka-teki dari masa lalunya sendiri. Sore hari, saat matahari mulai merendah, Dewi membereskan alat-alatnya. Bu Lastri tampak mengantuk, kepalanya terkadang terjatuh ke depan. Dewi membimbingnya berdiri. "Pulang ya, Bu." Saat mereka hendak berjalan pergi, pintu belakang rumah terbuka. Pak Raditya berdiri di sana. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, lalu bertanya, "Semuanya baik-baik saja?" Pertanyaan itu lebih ditujukan pada Bu Lastri, meski matanya memandang Dewi. "Dengan baik, Pak. Terima kasih banyak. Ibu saya sangat tenang di sini," jawab Dewi cepat. Pak Raditya mengangguk. Matanya berpindah ke Bu Lastri, yang kini memandanginya dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenalinya lagi. "Selamat sore," ucap Pak Raditya, anehnya, dengan nada yang lebih lembut. Bu Lastri membalas dengan anggukan kecil yang anggun, lalu membalikan badan, digandeng Dewi. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Lastri diam. Tapi saat mereka hampir sampai di gubuk, ia berkata, "Adit itu anak yang baik. Tapi dia sering sedih." Dewi berhenti. "Ibu bicara tentang siapa?" Bu Lastri tidak menjawab. Ia sudah masuk ke dalam rumah, langsung menuju kursinya. Malam itu, di Villa Amaryllis, Pak Raditya memanggil Bambang ke perpustakaannya. "Bambang, kamu sudah lama bekerja untuk keluarga saya.
Kamu ingat masa kecil saya dulu? Tentang seorang asisten rumah tangga bernama Lastri. Bambang, yang biasanya santai, tampak tegang sejenak. Sedikit, Pak. Saya waktu itu masih remaja, baru jadi tukang kebun di rumah keluarga Bapak yang lama. Ibu Lastria, saya ingat. Dia pergi tak lama setelah Ibu Ningsih wafat. Kamu tahu kemana dia pergi? Tidak, Pak. Waktu itu situasinya kacau. Banyak tuduhan. Bambang memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kenapa Bapak tanya-tanya? Pak Raditya memandang keluar jendela yang gelap. Tidak ada. Hanya penasaran. Tapi di benaknya, teka-teki itu semakin membesar. Ia perlu tahu. Ia perlu memastikan apakah wanita tua yang kini hadir di tamannya adalah hantu dari masa lalunya, atau hanya kebetulan yang aneh. Sementara di gubuk kecilnya, Dewi membaringkan ibunya yang sudah tertidur. Ia merasa hari ini adalah sebuah keberhasilan besar. Ibunya aman, tenang, dan bahkan tampak lebih bahagia. Ia tidak tahu tentang gemuruh di balik ketenangan Villa Amaryllis, tentang nama Adit yang telah mengguncang dunia Pak Raditya. Bagi Dewi, hari ini adalah anugerah. Tapi benang-benang takdir yang lama terputus mulai bergetar, dan tanpa disadarinya, mereka semua telah melangkah lebih dalam ke dalam labirin masa lalu yang gelap. Sepekan telah berlalu sejak Bu Lastri menjadi penghuni tetap, meski hanya di bangku taman, Villa Amaryllis. Ritme baru itu telah membentuk pola yang nyaman. Setiap pagi, Dewi dan ibunya tiba dengan angkot, disambut oleh senyum ramah Pak Bambang atau Ibu Sri. Bu Lastri akan duduk di bangku kayunya, dilengkapi kini dengan bantal sandaran tambahan dan sebuah meja lipat kecil tempat ia bisa meletakkan tangan. Ia menjadi bagian dari pemandangan, seperti patung yang hidup namun penuh ketenangan, sebuah titik fokus yang sunyi di tengah kemegahan taman. Perubahan halus mulai terasa. Pak Raditya, yang biasanya langsung berangkat kerja pagi-pagi, kini kerap berlama-lama di teras belakang dengan secangkir kopi. Matanya sesekali menyapu ke arah pohon kenanga, mengamati wanita tua yang duduk di sana. Ia belum lagi mendengar Bu Lastri memanggilnya, Adit, tapi ada kedamaian yang memancar dari sosok itu, sebuah kedamaian yang tanpa disadari ia rindukan. Suatu pagi yang cerah, Bu Lastri tampak lebih aktif dari biasa. Ia tidak hanya duduk, tapi perlahan berjalan mondar-mandir di sekitar bangkunya. Tangannya menyentuh daun-daun tanaman hias yang ditanam dalam pot besar di dekatnya. Matanya yang kerap kosong, hari itu tampak lebih jernih, seolah sedang mengingat-ingat sesuatu. Ia berjalan pelan menuju tepi taman mawar, mengikuti jejak kupu-kupu kuning yang terbang rendah. Dewi, yang sedang menyemprot pestisida pada tanaman anggrek di rumah kaca kecil, mengawasi dari kejauhan dengan senyum lega. Ibu Sri telah berpesan bahwa Bu Lastri boleh berjalan-jalan kecil di area taman yang terbuka asalkan diawasi. Rasanya seperti kemajuan. Bu Lastri berhenti di depan semak mawar merah velvet yang gagah. Tangannya yang keriput terulur, bukan untuk memetik, tapi untuk membelai kelopak dengan lembut, seperti membelai pipi seorang bayi. Ia berdiri lama di sana, bibirnya bergerak-gerak dalam bisikan yang tak terdengar. Lalu, seperti tergerak oleh kenangan yang lebih dalam, ia berjalan sedikit ke samping, mendekati sebuah semak mawar tua yang batangnya sudah besar dan berliku. Di dasar semak itu, tertanam sebuah batu pijakan. Saat ia membungkuk untuk melihat lebih dekat ke arah pangkal semak, sesuatu terjadi. Kalung sederhana yang selalu melingkar di lehernya, seutas tali kulit coklat usang dengan sebuah batu hijau tua berbentuk tetesan air mata yang terikat di ujungnya, tersangkut pada duri yang tajam di cabang bawah. Bu Lastri menarik tubuhnya dengan sedikit kaget, dan tarikan itu cukup kuat untuk memutuskan tali kulit yang sudah rapuh. Kalung itu terlepas dan jatuh, tetapi batu hijaunya yang berat tersangkut di duri, menggantung seperti buah yang aneh, berayun-ayun lemah diterpa angin pagi. Bu Lastri tampak bingung. Ia meraba lehernya yang kini kosong, wajahnya menunjukkan kepanikan samar. Kalungku, gumamnya, matanya liar melihat ke sekeliling. Dewi, yang melihat ibunya tampak gelisah, segera meletakkan alat semprotnya dan bergegas menghampiri. Ada apa, Bu? Hilang, yang ibu simpan, kata Bu Lastri dengan suara bergetar. Tangannya masih meraba-raba leher. Yang mana, Bu? Jangan panik. Dewi menenangkannya, sambil matanya menelusuri tanah di sekitar kaki ibunya. Ia tidak melihat apa-apa. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat kilauan hijau tua yang tertangkap sinar matahari. Terlihat dari balik semak. Itu, Bu. Dewi dengan hati-hati meraih masuk tangannya ke antara duri-duri, menghindari tusukannya, dan dengan lembut melepaskan batu hijau itu dari duri tempatnya tersangkut. Ia mengeluarkannya,
bersama dengan sisa tali kulit yang putus. Batu itu terasa dingin dan berat di telapaknya, dengan potongan yang tidak sempurna, seperti batu alam yang hanya diikat sederhana, bukan perhiasan yang diasah di toko. Namun, ada sesuatu yang memancar dari dalamnya, sebuah kedalaman warna seperti kolam hutan yang gelap. Ini, Bu. Dewi menaruhnya di tangan ibunya. Bu Lastri menggenggam batu itu erat-erat, memeluknya ke dada, wajahnya langsung tenang. Ini pemberian Ningsih, untuk jaga-jaga, bisiknya. Lalu ia duduk kembali di bangkunya, masih menggenggam batu itu, seolah-olah telah menemukan harta karun yang hampir hilang. Dewi menghela napas lega. Ia mengambil jarum dan benang dari tas kecil perlengkapannya, dan dengan sabar mulai memperbaiki tali kulit yang putus, menyambungnya kembali sehingga kalung itu bisa dikenakan lagi. Ia tidak terlalu memerhatikan batu itu. Baginya, itu hanya aksesori sederhana yang sangat disayangi ibunya, mungkin kenangan dari masa muda. Namun, adegan itu tidak luput dari sepasang mata yang mengamati dari balik jendela perpustakaan di lantai 2. Pak Raditya sedang membalas email ketika gerakan di taman menarik perhatiannya. Ia melihat Bu Lastri tampak gelisah, melihat Dewi menghampiri, dan kemudian melihat Dewi mengulurkan tangan ke dalam semak. Saat gadis itu mengeluarkan sesuatu yang berkilau hijau dari tangannya, sebuah firasat aneh menyergapnya. Ia beringsut lebih dekat ke jendela, menyipitkan matanya. Jarak itu terlalu jauh untuk melihat detail, tetapi saat Dewi menyerahkan benda itu ke Bu Lastri dan wanita tua itu memeluknya erat, gerakan itu menimbulkan getaran yang dalam di ingatannya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas turun dari perpustakaannya, melangkah cepat melalui ruang keluarga yang sunyi, dan keluar melalui pintu teras belakang. Jantungnya berdebar dengan ritme yang aneh, tidak seperti dirinya yang selalu terkendali. Dewi, yang sedang sibuk menjahit tali kalung, terkejut mendengar langkah cepat di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Pak Raditya mendekat dengan wajah yang aneh, bukan marah, tapi penuh dengan intensitas yang hampir membuatnya ngeri. Pak Raditya. Dewi berdiri, khawatir. Apa yang barusan kamu ambil dari semak? Tanya Pak Raditya, suaranya terdengar agak terengah, matanya tertuju pada genggaman Bu Lastri. Itu, hanya kalung ibu saya, Pak. Talinya putus tersangkut duri, jawab Dewi, bingung dengan reaksi sang majikan. Boleh saya lihat? Permintaan itu keluar tiba-tiba, bahkan kasar, tapi diiringi oleh nada yang hampir memohon. Dewi ragu. Ia melihat ke arah ibunya. Bu Lastri masih asyik dengan batunya, tidak memperhatikan mereka. Itu, barang sederhana saja, Pak. Hanya batu. Saya ingin lihat. Kali ini, suaranya lebih tegas, penuh wibawa yang tidak bisa ditolak. Dewi perlahan membungkuk di depan ibunya. Bu, Pak Raditya mau lihat kalungnya sebentar, ya? Nanti dikembalikan. Bu Lastri mengangkat wajah, memandang Pak Raditya. Untuk pertama kalinya sejak panggilan, Adit, itu, tatapan mereka bertemu dalam kesadaran yang tampaknya lebih penuh. Bu Lastri melihatnya lama, lalu perlahan membuka genggamannya. Batu hijau tua itu terbaring di telapak tangannya yang keriput. Pak Raditya mengambilnya dengan tangan yang hampir-hampir gemetar. Begitu batu itu menyentuh kulitnya, sebuah sensasi aneh menyergapnya, sebuah kenangan yang jelas dan nyaris menyakitkan. Ia membawa batu itu lebih dekat ke mata, memeriksa dengan saksama. Bentuk tetesan air mata yang tidak sempurna. Warna hijau tua dengan serat-serat hitam di dalamnya, seperti rambut yang membeku. Di bagian paling bawah batu, hampir tidak kelihatan, ada sebuah goresan kecil berbentuk tanda silang yang dibuat secara sengaja. Napasnya tercekat. Ia tahu batu ini. Ia mengenalinya. Ini adalah batu permata kasar dari sebuah kalung milik ibunya, Ningsih. Bukan perhiasan termahal yang dimiliki ibunya, tapi yang paling disukainya. Ibunya menyebutnya, batu kesabaran, hadiah dari mendiang ayahnya dari sebuah perjalanan ke Kalimantan. Ia sering melihat ibunya memegang-megang batu ini saat sedang berpikir, atau saat menemaninya tidur. Dan goresan silang kecil di bawahnya, itu adalah tandanya, buatannya sendiri, saat ia masih kecil, iseng menggoreskannya dengan paku tanpa sengaja. Ia ingat betul ibunya tidak marah, hanya berkata, sekarang ini benar-benar milik kita berdua, Adit. Setelah ibunya meninggal, kalung ini hilang, bersama dengan beberapa surat dan dokumen lain. Keluarganya, paman dan bibinya, dengan cepat menuduh Lastri, sang asisten rumah tangga yang setia, telah mencurinya sebelum kabur. Dan Raditya muda, yang diliputi kesedihan dan kemarahan, mempercayainya. Tuduhan itu menjadi kebenaran yang ia pegang selama puluhan tahun. Dan sekarang, batu yang sama, dengan goresan silangnya yang unik, ada di tangannya,
dijaga oleh seorang wanita tua miskin dan pikun yang dituduh telah mencurinya. Dunia di sekeliling Pak Raditya seperti berputar. Suara kicau burung, gemerisik daun, semua meredam. Ia menatap batu itu, lalu menatap wajah Bu Lastri yang sedang memandanginya dengan ekspresi polos, hampir seperti seorang anak. "Dari mana ibu dapat ini?" tanyanya. Suaranya serak. Bu Lastri tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh rahasia dan kesedihan. "Dari Ningsih. Untuk jaga-jaga," kata Ningsih, "simpan baik-baik untuk Adit." Tapi, Adit belum datang. Ucapannya melantur, logikanya kacau, tapi intinya jelas seperti bel yang berdentang di kepala Pak Raditya. Untuk jaga-jaga. Simpan untuk Adit. Kalimat itu menghantamnya seperti pukulan di ulu hati. Bukan mencuri. Menjaga. "Pak!" Suara Dewi memecah kesunyian, penuh kecemasan. Ia melihat wajah Pak Raditya yang tiba-tiba pucat pasi, tangan yang menggenggam batu itu sampai buku-buku putihnya menonjol. Apa ada masalah?" Pak Raditya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Ia memandangi Dewi, lalu ke Bu Lastri, lalu kembali ke batu di tangannya. Sebuah bangunan keyakinan yang telah ia bangun selama 30 tahun lebih, runtuh dalam sekejap. "Tidak," akhirnya ia berkata, suaranya terdengar jauh. "Tidak ada masalah." Dengan gerakan yang sangat hati-hati, seperti menyerahkan sebuah benda paling berharga di dunia, ia mengembalikan batu itu ke tangan Bu Lastri. "Jaga baik-baik." Ia lalu berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Langkahnya tidak lagi pasti. Ia terhuyung-huyung sedikit. Sepanjang sisa hari itu, Pak Raditya mengurung diri di perpustakaannya. Batu hijau itu telah membuka pintu banjir kenangan yang ia kubur. Ia mengeluarkan album foto tua lagi, membandingkan foto Lastri muda dengan wajah wanita tua di tamannya. Sekarang, dengan kecurigaan yang telah menyala, ia mulai melihat kemiripannya. Bentuk mata, senyumnya, meski kini sudah tertutup kerutan. Cara duduknya yang tegak. Dan kata-kata Bu Lastri, untuk jaga-jaga. Apa yang harus dijaga? Selain batu ini, pikirannya melayang ke masa lalu yang kacau setelah kematian ibunya. Keributan keluarga. Perebutan harta. Ia yang masih remaja diasingkan ke luar negeri untuk sekolah oleh paman-pamannya dengan alasan yang terbaik. Saat ia kembali bertahun-tahun kemudian, segala sesuatu sudah beres, warisan telah dibagi, dan cerita tentang Lastri si pencuri sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Tapi jika Lastri bukan pencuri, jika ia justru orang yang dipercaya ibunya untuk menjaga sesuatu, lalu mengapa ia menghilang? Dan mengapa hidup dalam kemiskinan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogotinya. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang rahasia keluarga yang gelap. Dan Ibu Lastri yang pikun itu adalah kunci satu-satunya. Sore itu, ketika Dewi hendak pulang, Ibu Sri menyerahkan amplop gaji mingguan. "Pak Raditya bilang, besok kalau mau, ibu kamu boleh duduk di ruang taman yang tertutup kaca kalau cuaca kurang baik. Ada pemanas." Dewi terkejut. "Terima kasih, Bu. Tapi, semuanya baik-baik saja kan?" "Tadi pagi Pak Raditya." "Baik-baik saja, kata Ibu Sri, tapi matanya juga menyiratkan kebingungan. Dia hanya terlihat banyak berpikir hari ini. Dalam perjalanan pulang, Bu Lastri memegang erat kalungnya yang telah diperbaiki. "Orang itu, Dewi," ujarnya tiba-tiba. "Siapa, Bu?" "Yang tadi pegang kalung ibu. Dia seperti Ningsih." Matanya. Dewi hanya menganggap itu sebagai ocehan pikun lagi. Tapi di dalam villa, Pak Raditya memandangi foto ibunya yang tersenyum. Di leher ibunya dalam foto itu, tergantung kalung dengan batu hijau yang sama. Tekadnya bulat. Ia harus mencari tahu kebenaran. Ia harus menggali memori Bu Lastri, seberapapun kacaunya. Dan ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Batu hijau tua itu bukan hanya sepotong batu. Ia adalah pemantik yang telah menyulut api pencarian, dan api itu berisiko membakar semua yang ia kira ia ketahui tentang masa lalunya, tentang keluarganya, dan tentang dirinya sendiri. Hujan pertama di musim penghujan mengguyur Bogor dengan derasnya, mengubah halaman Villa Amarilis menjadi hamparan basah yang berkilauan dan memenuhi udara dengan aroma petricor yang tajam. Rencana untuk menempatkan Bu Lastri di ruang taman tertutup kaca menjadi penyelamat. Ruangan itu adalah sebuah solarium kecil di sisi timur rumah, dipenuhi tanaman tropis dalam pot dan memiliki kursi-kursi rotan yang nyaman. Dari sana, Bu Lastri masih bisa melihat taman, termasuk pohon kenanga dan taman mawar yang kini basah tertimpa hujan.
Pak Raditya membatalkan semua janji di kantornya hari itu. Sebuah tindakan yang belum pernah terjadi. Ia memberitahu sekretarisnya bahwa ia sedang tidak enak badan. Sebenarnya, badannya sehat-sehat saja. Yang sakit adalah pikirannya, dipenuhi oleh teka-teki batu hijau dan kenangan yang tersamar. Dari ruang kerjanya yang menghadap ke solarium, ia bisa melihat Dewi sedang membacakan sesuatu untuk ibunya dari sebuah buku tua yang ia temukan di rak. Adegan itu begitu tenang, begitu domestik, dan membuat rumah yang besar ini terasa hidup. Namun, ketenangan itu tidak memadamkan gejolak dalam dirinya. Setelah menemukan Bambang pagi itu dan memberi instruksi yang tidak biasa, ia kini menunggu. Tapi sambil menunggu, ia memutuskan untuk melakukan pendekatan lain. Saat hujan mereda menjadi gerimis, ia turun ke lantai bawah. Dewi sedang membersihkan daun-daun kering di solarium. Bu Lastri duduk menghadap jendela, menatap tetesan air yang mengalir di kaca. "Dewi," panggil Pak Raditya, membuat gadis itu menoleh dengan cepat. "Bisa kamu ambilkan teh hangat dari dapur? Untuk ibu kamu dan untuk saya juga." "Tentu, Pak." Dewi sedikit terkejut tapi segera bergegas pergi, meninggalkan Pak Raditya dan Bu Lastri sendirian di ruangan yang sunyi itu. Pak Raditya mengambil kursi di seberang Bu Lastri. Wanita tua itu menoleh kepadanya. Matanya, hari ini, tampak lebih fokus. "Hujan deras tadi," ucap Pak Raditya, memulai percakapan dengan netral. Bu Lastri mengangguk. "Kebun mawarnya harus dijaga dari kelembaban berlebihan. Akarnya bisa busuk." Jawabannya koheren, penuh perhatian. "Ibu tahu banyak tentang bunga. Dulu saya yang mengurusnya. Semuanya. Bunga kesayangan Ningsih." Nama itu keluar lagi, lancar. Lalu, tiba-tiba, Bu Lastri mencondongkan badan sedikit ke depan, suaranya berbisik. "Ningsih sedih, Adit. Dia sering menangis di kamar." Pak Raditya merasa dadanya sesak. Kenapa? Kenapa dia sedih? "Orang-orang. Mereka datang. Mau ambil semua. Surat-surat, surat-surat di brankas." Bu Lastri mengernyitkan kening, berusaha mengingat. Ningsih bilang, "Lastri, kamu yang harus jaga. Untuk Adit. Kalau sesuatu terjadi pada saya." Ia berhenti, matanya berkaca-kaca. "Lalu, sesuatu terjadi." "Apa yang terjadi, Ibu?" tanya Pak Raditya dengan lembut. Hati berdebar kencang. Wajah Bu Lastri berkerut, kebingungan menyergap. "Dia pergi." Semua berteriak. "Ada yang bilang saya." Ia menggeleng-geleng keras, tangannya naik memegangi pelipisnya. "Sakit. Kepala ibu sakit." "Tidak apa-apa, Ibu. Tidak usah dipaksakan." Cepat-cepat Pak Raditya menenangkannya. Tapi informasi yang terungkap sudah cukup untuk menggiringnya ke sebuah kesimpulan yang mengerikan. Ibunya mungkin telah mengetahui adanya ancaman, dan dia mempercayakan sesuatu pada Lastri. Bukan untuk dicuri, tapi untuk dijaga. Saat itu Dewi kembali membawa nampan berisi teh. Ia menangkap sisa ketegangan di wajah ibunya. "Ibu, tidak apa-apa?" tanyanya, melirik Pak Raditya dengan sedikit curiga. "Baik, Nak. Hanya, ingat hal lama," jawab Bu Lastri, lalu tersenyum kecil pada putrinya, kembali ke dunianya yang lebih tenang. Sepanjang hari, Pak Raditya mengamati. Ia memperhatikan bagaimana Bu Lastri sesekali meraih kalung di lehernya, memegang batu hijau itu. Sebuah gerakan yang tampaknya memberinya rasa aman. Ia juga mendengar ia bergumam tentang surat-surat dan brankas kecil. Sore hari, setelah hujan benar-benar reda, Pak Raditya memanggil Bambang ke perpustakaan. Wajah sopir yang biasanya santai itu tampak serius. "Apa yang kamu temukan, Bam?" Bambang menarik napas. "Saya mulai dari catatan lama, Pak. Seperti yang Bapak minta, tentang keluarga dulu." Ia berbicara dengan hati-hati. "Ibu Lastri, nama lengkapnya Lastri Widayati. Dia mulai bekerja untuk keluarga Bapak, maksudnya, untuk Ibu Ningsih, sejak Bapak masih kecil. Dari semua cerita yang saya kumpulkan dari orang-orang tua dulu, tukang kebun lama, sopir sebelumnya yang sudah pensiun, mereka bilang Ibu Lastri itu sangat setia. Sangat dekat dengan Ibu Ningsih, seperti saudara." "Lalu kenapa dia dituduh mencuri?" tanya Pak Raditya, suaranya datar. Bambang tampak tidak nyaman. "Itu muncul setelah Ibu Ningsih wafat mendadak. Waktu itu Bapak sedang di luar negeri. Keluarga besar, Paman Hendra dan Bude Tari, yang mengurus segalanya. Mereka yang menyebarkan cerita itu. Kata mereka,
perhiasan dan dokumen penting hilang, dan Ibu Lastri menghilang pada malam yang sama. Tapi, ia ragu. Tapi apa? Tapi tukang kebun lama, Pak Kardi, yang sekarang tinggal di kampung dekat puncak, ingat hal lain. Dia bilang, beberapa hari sebelum Ibu Ningsih wafat, Ibu Lastri terlihat cemas sekali. Dan dia dengar Ibu Ningsih berbisik pada Lastri, ini kuncinya. Sembunyikan. Pak Kardi waktu itu tidak berpikir apa-apa. Setelah kejadian pencurian itu, dia takut bicara. Kunci. Pak Raditya berdiri, berjalan mondar-mandir. Pikirannya bekerja cepat. Kunci. Brankas. Surat-surat. Kata-kata Bu Lastri tadi pagi. Ada lagi, Pak, lanjut Bambang. Saya coba telusuri tentang Ibu Lastri setelah dia menghilang. Sangat sulit. Tapi ada seorang bidan tua di daerah Situ Gede yang ingat, sekitar 9 bulan setelah kejadian di rumah besar, dia menolong seorang wanita bernama Lastri melahirkan seorang bayi perempuan. Wanita itu sendirian, tidak punya suami, dan sangat miskin. Dia bilang dia dari Jakarta, tapi logatnya Bogor. Dan, dia selalu memegang sebuah batu hijau. Pak Raditya berhenti. Bayi perempuan. Dewi. Usia Dewi kira-kira 22 tahun. Waktunya cocok. Di mana bidan itu sekarang? Sudah meninggal, Pak. Tapi cerita itu didengar oleh asistennya dulu, yang sekarang buka warung. Dia ingat karena wanita itu, Lastri, terlihat seperti orang terpelajar, bukan orang kampung biasa, dan dia sangat menjaga batu itu. Jadi, setelah dituduh mencuri, Lastri malah hamil, melahirkan dalam kemiskinan, dan membesarkan anaknya sendirian. Dia tidak kabur dengan harta curian. Dia kabur karena ketakutan, karena ingin melindungi sesuatu, dan tentang surat-surat atau dokumen. Apakah ada cerita tentang itu? Bambang menggeleng. Tidak ada, Pak. Mungkin masih tersembunyi. Atau mungkin sudah hilang. Malam itu, setelah Dewi dan Bu Lastri pulang, Pak Raditya tidak bisa tidur. Ia masuk ke kamar tidur lamanya yang jarang dipakai. Sebuah kamar besar yang penuh dengan barang-barang masa kecilnya yang disimpan. Di sudut, ada sebuah brankas kecil antik dari kayu jati dengan hiasan besi. Brankas milik ibunya dulu. Brankas yang berbeda, yang lebih besar dan dari besi, telah diambil oleh keluarganya dulu. Tapi brankas kecil kayu ini dianggap tidak penting, dan ia menyimpannya sebagai kenangan. Ia belum membukanya bertahun-tahun. Ia membaliknya, mencari kunci. Tapi kuncinya hilang. Ibunya selalu menyembunyikan kuncinya. Tiba-tiba, ingatannya melesat. Ibunya pernah bilang, kunci untuk barang-barang paling berharga ibu titipkan pada orang yang paling ibu percaya. Orang yang paling ibu percaya. Lastri. Ia segera menelepon Bambang, meski sudah larut. Bambang, besok pagi, sebelum mereka datang, saya mau kamu periksa seluruh area di sekitar pohon kenanga. Di tanah, di balik batu pijakan, di mana saja yang mungkin jadi tempat persembunyian. Mencari apa, Pak? Saya tidak tahu. Mungkin sebuah kotak kecil. Atau, mungkin tidak ada apa-apa. Tapi firasatnya berkata lain. Pagi berikutnya, cuaca cerah. Saat Dewi dan Bu Lastri tiba, Pak Raditya sudah berdiri di dekat pohon kenanga. Bambang, dengan wajah sedikit kotor, memberi isyarat halus dari balik semak. Tidak ada. Rasa putus asa mulai menyergap Pak Raditya. Mungkin kuncinya sudah hilang selamanya. Mungkin semua ini hanya interpretasinya yang salah. Sepanjang pagi, Bu Lastri tampak gelisah. Hujan yang tadi hebat mungkin telah memicu sesuatu. Ia tidak mau duduk di solarium. Ia ingin duduk di bangku kayu biasa, meski bangku itu masih basah. Dewi mengelapnya dengan lep kering. Saat duduk, Bu Lastri terus memandang ke arah tertentu di dasar pohon kenanga. Tepat di tempat sebuah batu pijakan besar tertanam. Di sana, basah, gumam Bu Lastri. Iya, Bu, habis hujan kemarin, jawab Dewi. Bukan, di dalamnya basah. Harus dicek. Dewi menganggap itu omong kosong lagi. Tapi Pak Raditya, yang diam-diam mendengar dari teras, langsung siaga. Di dalamnya, saat makan siang, saat Dewi sedang membuka bekal, Bu Lastri tiba-tiba berjalan pelan ke arah batu pijakan itu. Ia membungkuk, menyentuh permukaan batu yang licin karena lumut. Tangannya menelusuri tepian. Lastri, apa yang kau lakukan di sana? Teriak seseorang dari arah rumah. Suara itu keras, kasar. Itu adalah suara Paman Hendra,
yang tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya merah pada melihat wanita tua itu di properti keponakannya. Terkejut oleh teriakan itu, Bu Lastri kaget, kehilangan keseimbangan, dan jatuh terduduk di tanah yang basah. Dewi berteriak dan berlari menghampiri. Tapi Pak Raditya lebih cepat. Ia sudah melompat dari teras dan berdiri di antara Paman Hendra dan Bu Lastri yang kini ketakutan, menggigil, memandang Paman Hendra dengan mata penuh horor. "Lastri, pencuri, kau berani muncul lagi?" geram Paman Hendra. "Cukup, Paman!" Suara Pak Raditya menggelegar, penuh wibawa yang membuat Paman Hendra terhenti. "Dia tamu saya. Dan dia bukan pencuri." "Bukan pencuri? Semua orang tahu dia kabur membawa perhiasan ibumu." "Dia kabur karena diancam," balas Pak Raditya, berdasarkan simpulan dan kemarahannya. Ia membantu Bu Lastri berdiri, membimbingnya dengan lembut ke bangku. Wanita tua itu menggenggam lengannya erat-erat, berbisik, dia yang dulu teriak-teriak, "Suruh Lastri pergi, ambil kunci." Pak Raditya membeku. Ia menatap Paman Hendra dengan pandangan baru, penuh kecurigaan yang mengkristal. Paman Hendra tampak tidak nyaman. "Paman datang untuk apa?" tanya Pak Raditya dingin. "Hanya ingin silaturahmi. Tapi lihat ini. Kau biarkan pengkhianat ini. Saya minta Paman pergi. Sekarang." Kata-kata Pak Raditya tajam dan tanpa ampun. Setelah Paman Hendra pergi dengan wajah masih merah marah, ketegangan pelan-pelan mereda. Tapi kejadian itu telah mengguncang Bu Lastri hingga ke intinya. Ia menggigil tak terkendali, mutering kata-kata yang tak jelas, sesekali menangis. Dewi memutuskan untuk membawa ibunya pulang lebih awal. Setelah mereka pergi, Pak Raditya berdiri di depan batu pijakan itu. Di dalamnya basah. "Ambil kunci." Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menggeser batu pijakan yang besar itu. Tidak bergerak. Ia memanggil Bambang, dan bersama-sama mereka menggunakan linggis. Dengan susah payah, batu itu terangkat, membuka sebuah lubang kecil di bawahnya yang dipenuhi tanah dan akar. Dan di sana, terbungkus plastik hitam yang sudah lapuk namun masih cukup utuh karena terlindung batu, tergeletak sebuah kotak timah kecil berkarat. Kotak itu mungkin dulu adalah kotak biskuit. Pak Raditya dengan gemetar mengambilnya. Dibawanya kotak itu ke perpustakaannya. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya yang sudah berkarat. Isinya, sebuah kunci kecil berkarat, beberapa lembar surat yang dilapisi plastik, sebuah tindakan cerdas yang membuatnya masih bisa terbaca, dan sebuah surat wasiat singkat di atas kertas segel. Tangannya gemetar saat ia membuka surat wasiat itu. Ditulis dengan tangan ibunya yang anggun. "Saya, Ningsih Ratna Dewi, dengan pikiran sehat, menyatakan bahwa seluruh harta dan aset saya diwariskan kepada putra tunggal saya, Aditya Raditya Pramudya, untuk dikelola oleh wali yang saya percaya, Lastri Widayati, hingga ia dewasa. Kehendak ini saya buat karena saya merasa adanya ancaman dari pihak keluarga terhadap diri saya dan putra saya. Lastri, engkau sahabatku. Jaga Adit. Jaga surat ini dan kunci brankas besi di bank. Jangan berikan pada siapapun kecuali Adit yang sudah dewasa dan bisa membela diri." Bogor, 15 April 2001. Tanggal itu, hanya seminggu sebelum ibunya meninggal mendadak karena, menurut sertifikat kematian, serangan jantung. Pak Raditya duduk terpaku. Air mata tanpa suara mengalir di pipinya. Selama ini warisannya dirampas, wanita yang dipercaya ibunya dituduh sebagai pencuri dan diusir, dan ia sendiri dibuang ke luar negeri, dijauhkan dari kebenaran. Semua itu didalangi oleh keluarga yang serakah. Surat-surat lainnya adalah surat pribadi dari ibunya untuk Lastri, berisi ucapan terima kasih dan permintaan maaf telah membebani, serta untuk Adit kecil, berisi pesan kasih sayang. Dan ada satu surat pendek dari Lastri, kemungkinan ditulis tak lama setelah ia kabur. "Ning, maafkan Lastri tidak bisa menjaga Adit. Mereka kejam. Mereka ancam akan bunuh bayi dalam kandunganku jika aku tidak pergi dan tidak bicara. Aku bawa surat dan kunci ini. Aku akan jaga, seperti janji. Aku akan tunggu sampai Adit dewasa, atau sampai ajalku. Semoga dewasa nanti, Adit menjadi pria baik seperti yang kau impikan." Lastri yang sedih. Kebenaran itu telanjang, menyakitkan, dan membebaskan. Pak Raditya menangis terseduh-seduh untuk pertama kalinya sejak ia masih kecil. Tangis untuk ibunya yang mungkin dibunuh. Tangis untuk Lastri yang telah mengorbankan seluruh hidupnya menjaga sebuah janji, hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Tangis untuk dirinya sendiri yang telah dibohongi dan dirampok oleh darah dagingnya sendiri. Ia memegang kunci berkarat itu erat-erat.
Kunci brankas bank. Bukti terakhir. Ia tahu apa yang harus dilakukan besok. Tapi yang lebih penting, ia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mengembalikan hak, meminta maaf, dan merangkul kembali dua orang yang telah menderita karena kesetiaan dan cinta yang jauh lebih besar daripada keserakahan yang ia kenal selama ini. Malam itu, di perpustakaan yang sunyi, Pak Raditya berjanji pada arwah ibunya dan pada Lastri yang berani, ia akan memperbaiki semuanya. Pagi itu, Villa Amaryllis diselimuti kabut yang begitu pekat hingga pohon kenanga hanya tampak sebagai bayangan samar. Namun, kabut di luar tidak sebanding dengan kekacauan yang berkecamuk di dalam dada Pak Raditya. Ia telah menghabiskan malam tanpa tidur, membaca berulang-ulang surat-surat dari kotak timah itu, mengasah amarah dan kesedihannya menjadi sebuah tekad baja. Di mejanya, tersimpan dua benda, kunci brankas bank yang sudah dibersihkan dan amplop tebal berisi laporan lengkap Bambang, yang dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari Pak Kardi, tukang kebun lama. Ia menunggu kedatangan Dewi dan Bu Lastri dengan ketegangan yang berbeda. Ini bukan lagi keingintahuan, ini adalah titik balik. Ia telah menelepon pengacaranya pribadi, memintanya datang siang ini dengan notaris. Ia juga telah menginstruksikan Bambang untuk tidak membiarkan siapapun, terutama dari keluarganya, masuk ke villa hari ini. Saat gerbang terbuka dan dua sosok itu muncul dari balik kabut, jantung Pak Raditya berdebar keras. Bu Lastri tampak lebih lemas dari biasa, mungkin karena kejadian kemarin dengan Paman Hendra masih membekas. Dewi membimbing ibunya dengan ekstra hati-hati. Sebelum Dewi mulai bekerja, Pak Raditya menyapanya dari teras. Dewi, tolong bawa ibumu ke ruang keluarga. Ada sesuatu yang penting perlu kita bicarakan. Suaranya serius namun tidak keras. Dewi merasa ada sesuatu yang salah. Wajah Pak Raditya tampak pucat. Matanya berkantung tetapi membara dengan intensitas yang menakutkan. Ada masalah, Pak? Tanyanya cemas. Tidak. Ini tentang kebenaran. Tentang masa lalu. Ia memandang Bu Lastri yang tampak takut memegang lengan putrinya. Tenang, Bu. Tidak ada yang akan menyakiti ibu lagi, ucapnya dengan lembut, sebuah nada yang belum pernah Dewi dengar darinya. Mereka masuk ke ruang keluarga yang luas. Karpet tebal menelan langkah mereka. Pak Raditya mempersilakan Bu Lastri duduk di sofa empuk terdekat. Dewi duduk di sampingnya, masih menggandeng tangan ibunya yang dingin. Pak Raditya tidak duduk. Ia berdiri di hadapan mereka, seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis, tetapi wajahnya penuh dengan penghormatan dan kesedihan yang mendalam. Dewi, ia mulai, suaranya berat. Apa yang akan saya ceritakan mungkin sulit dipercaya. Lebih sulit lagi untuk diterima. Tapi saya telah menemukan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia memandang Bu Lastri. Dan ini terutama tentang ibu, Bu Lastri. Dewi hanya bisa menatap, mulutnya sedikit terbuka. Bu Lastri memandang Pak Raditya dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba, matanya seperti mendapatkan kilatan kesadaran. Adit, kamu sudah baca surat-surat itu? Ucapnya tiba-tiba, dengan kejernihan yang mengejutkan. Pak Raditya terisak kecil. Sudah, Bu. Saya sudah baca. Dan saya minta maaf. Maaf selama ini saya mempercayai kebohongan tentang ibu. Pak, saya tidak mengerti. Batah Dewi, bingung. Pak Raditya mengambil kotak timah itu dan mengeluarkan surat wasiat serta surat dari ibunya. 22 tahun yang lalu, ibu saya, Ningsih Ratna Dewi, meninggal mendadak. Saya, yang waktu itu masih remaja, dikirim ke luar negeri oleh paman-paman saya. Mereka bilang itu untuk kebaikan saya. Mereka juga bilang bahwa asisten rumah tangga sekaligus sahabat ibu saya, Lastri Widayati, ia menunjuk ke Bu Lastri, telah mencuri perhiasan dan dokumen penting lalu kabur. Dan saya percaya. Dewi memandang ibunya yang kini menunduk, memeluk dirinya sendiri. Tapi itu semua kebohongan, lanjut Pak Raditya, suaranya mengeras. Ibu saya tahu dirinya terancam. Dia membuat surat wasiat ini, yang menyatakan saya sebagai satu-satunya ahli waris, dengan Bu Lastri sebagai wali saya hingga saya dewasa. Dia juga mempercayakan kunci brankas bank dan surat-surat penting ini kepada Bu Lastri untuk dijaga. Ia mengangkat kunci itu. Bu Lastri tidak mencuri. Dia menjaga. Sebuah janji kepada sahabatnya. Ia kemudian membaca dengan lantang surat pendek dari Bu Lastri yang ditemukan di kotak itu. Saat kalimat, mereka ancam akan bunuh bayi dalam kandunganku jika aku tidak pergi dan tidak bicara. Terdengar, Dewi menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Air mata sudah mulai mengalir deras. Bayi dalam kandungan. Dewi berbisis, memandang ibunya. Pak Raditya mengangguk,
matanya juga basah. Ibu Lastri waktu itu sedang hamil. Dengan kamu, Dewi. Dia diusir, diancam, dan terpaksa hidup dalam persembunyian dan kemiskinan untuk melindungi janji itu dan melindungi kamu. Dia menjaga surat-surat ini selama 22 tahun, bahkan ketika ingatannya mulai memudar, bahkan ketika hidupnya sulit. Batu hijau yang selalu ibu pakai, ia menatap kalung di leher Bu Lastri. Itu adalah pemberian terakhir ibu saya padanya, sebagai pengingat. Dan dia menjaganya juga. Ruang itu hening, hanya terisi suara isak Dewi. Kebenaran itu terlalu besar, terlalu berat. Selama ini, penderitaan mereka, kemiskinan mereka, perjuangan ibunya yang pikun, semuanya berakar pada sebuah pengkhianatan dan keserakahan keluarga kaya. Tapi, kenapa ibu tidak pernah cerita? Kenapa tidak cari bapak? Tanya Dewi pada ibunya. Meski tahu jawabannya mungkin tak akan pernah datang dengan sempurna. Bu Lastri mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di kerutnya. Janji pada Ningsih. Tunggu Adit dewasa. Tapi, ibu lupa. Kadang ingat, kadang tidak. Dan takut. Mereka masih ada. Ucapannya terputus-putus, namun penuh kepedihan yang membeku. Dan siapa? Mereka, itu, Pak? Tanya Dewi. Suaranya bergetar marah. Dua paman saya. Paman Hendra yang kemarin datang, dan Paman Agus yang sekarang tinggal di Bandung. Mereka, dengan dukungan keluarga besar lainnya, yang merampas harta warisan saya, memalsukan dokumen, dan menyebarkan fitnah tentang Bu Lastri. Pak Raditya mengatupkan tangannya. Mereka pikir dengan mengirim saya jauh, dan menyingkirkan Bu Lastri, mereka bisa menguasai semuanya. Dan mereka hampir berhasil. Dewi berdiri. Tubuhnya gemetar karena amarah dan kesedihan yang campur aduk. Jadi, selama ini kami hidup susah. Ibu saya menjadi seperti ini karena stres dan ketakutan, semuanya karena mereka. Suaranya nyaris menjerit. Iya, Dewi. Pak Raditya menunduk, rasa bersalah yang dalam menghunjamnya. Dan saya, meski tidak tahu, tetap ikut bersalah karena telah mempercayai kebohongan itu dan tidak pernah mencari tahu kebenaran. Ia lalu berjalan mendekati Bu Lastri. Lalu, untuk pertama kalinya, ia berlutut di hadapan wanita tua itu. Bu Lastri terkejut, mencoba membangunkannya. Jangan, Adit. Biarkan saya, Bu, kata Pak Raditya. Air matanya jatuh ke karpet. Saya mohon maaf. Maaf untuk semua penderitaan yang ibu alami. Maaf karena tidak melindungi ibu. Terima kasih telah menjaga janji pada ibu saya. Terima kasih telah menjaga surat-surat ini. Terima kasih telah melahirkan dan membesarkan Dewi dalam keadaan seperti itu. Suaranya hancur, penuh dengan penyesalan yang tulus. Pemandangan itu membuat Dewi tak kuasa menahan tangis. Ia melihat lelaki terkaya yang ia tahu, berlutut di depan ibunya yang miskin dan pikun, memohon ampun. Segala dendam dan kemarahan yang mulai menggelegak dalam dirinya, sedikit mereda melihat kerendahan hati itu. Bu Lastri mengulurkan tangannya yang keriput, membelai kepala Pak Raditya seperti membelai seorang anak. Sudah, Adit. Ningsih pasti senang kamu sudah jadi pria baik. Yang sabar, yang mau dengar orang kecil. Senyum kecil mengembang di wajahnya, sebuah senyum yang jernih dan penuh kedamaian, seolah sebuah beban seberat gunung akhirnya terlepas dari pundaknya. Beberapa saat kemudian, pengacara dan notaris datang. Di ruang yang sama, dengan Bu Lastri dan Dewi sebagai saksi, Pak Raditya secara resmi menyatakan surat wasiat ibunya sebagai dokumen yang sah, membatalkan semua dokumen palsu yang dibuat pamannya. Ia juga membuat pernyataan di depan notaris bahwa ia mengakui Bu Lastri sebagai wali sah yang telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna, dan bahwa Dewi adalah ahli waris yang juga berhak, mengingat pengorbanan ibunya yang luar biasa. Mulai hari ini, kata Pak Raditya pada Dewi setelah notaris pergi, kamu dan ibumu tidak perlu tinggal di gubuk itu lagi. Villa ini, semua yang di dalamnya, juga adalah milik kalian. Ibu Lastri telah menjaga warisan saya dengan nyawanya. Sekarang giliran saya menjaga kalian. Dewi tergagap. Tidak, Pak, kami tidak bisa. Ini bukan pemberian, Dewi. Ini hak. Dan bukan hanya harta. Ia memandang mereka berdua. Ini tentang keluarga. Ibu Lastri adalah sahabat terbaik ibu saya. Itu membuatnya seperti keluarga bagi saya. Dan kamu adalah putri dari wanita paling berani yang saya kenal. Pada sore hari, setelah keputusan-keputusan besar itu, Bu Lastri kelelahan dan tertidur di kamar guest room mewah yang disiapkan Ibu Sri. Dewi dan Pak Raditya duduk di teras,
menatap kabut yang perlahan mulai menipis. Dewi, ucap Pak Raditya. Besok, saya akan menemui pengacara untuk proses hukum terhadap paman-paman saya. Akan panjang dan mungkin jelek. Tapi saya ingin kamu dan ibumu siap. Mereka mungkin akan mencoba hal-hal lain. Dewi mengangguk, masih memproses segalanya. Pak, apa ibu saya akan pernah sembuh? Pak Raditya menghela napas. Kita akan bawa ibu ke dokter spesialis terbaik. Stres, trauma, dan ketakutan bertahun-tahun mungkin memperparah kondisinya. Tapi dengan lingkungan yang aman dan tenang, dengan perawatan yang baik, kita bisa berharap. Setidaknya, kita bisa membuat sisa hidupnya bahagia dan terhormat. Dewi menangis lagi, tapi kali ini adalah tangis kelegaan. Terima kasih, Pak Raditya. Terima kasih untuk kebenaran. Jangan panggil saya Pak Raditya, ujarnya, tersenyum getir. Paman Radit, atau terserah. Tapi kita keluarga sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dewi dan Bulastri tidur di Villa Amaryllis. Di kamar yang hangat, bersih, dan nyaman, Bulastri tidur dengan tenang, senyum kecil masih mengembang di bibirnya. Dewi duduk di samping jendela, memandang bulan yang mulai menampakkan diri dari balik kabut. Hidupnya telah terbalik dalam satu hari. Rasa syukur yang dalam bercampur dengan amarah yang membara terhadap orang-orang yang telah menyakiti ibunya. Tapi yang paling kuat adalah perasaan aneh tentang sebuah takdir, bahwa kerja kerasnya sebagai tukang kebun di rumah ini, permintaannya yang sederhana untuk membawa ibu, telah membuka peti Pandora kebenaran yang mengembalikan takdir mereka pada tempat yang seharusnya. Kebenaran itu memang membebaskan, tapi juga melukai dengan cara yang tak terduga. Ia membebaskan Pak Raditya dari kebohongan, membebaskan nama Bulastri dari noda fitnah. Tapi ia juga melukai hati Dewi dengan realitas kejam di balik penderitaan mereka, dan melukai Pak Raditya dengan pengkhianatan keluarga sendiri. Namun, dari luka-luka itulah, sebuah keluarga baru, yang dibangun bukan oleh darah, tetapi oleh pengorbanan, kesetiaan, dan kebenaran, mulai terbentuk. Dan mereka tahu, perjuangan belum selesai. Masih ada pertempuran hukum dan konfrontasi yang harus dihadapi. Tapi untuk malam ini, mereka memilih untuk beristirahat, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dengan rasa aman yang sejati. Musim hujan di Bogor mulai berganti menjadi musim kemarau yang sejuk. Pepohonan di Villa Amaryllis tampak lebih hijau, seolah ikut merasakan kelegaan yang baru saja menyelimuti tempat itu. 3 bulan telah berlalu sejak pengungkapan kebenaran yang mengguncang. 3 bulan yang mengubah segala-galanya. Bagi Dewi, kehidupan dalam kemewahan masih terasa seperti mimpi yang aneh dan kadang-kadang membuatnya terengah. Namun, ia tidak lagi tinggal di gubuk anyaman bambu. Sebuah paviliun kecil yang indah di sisi timur taman, dulunya rumah tamu, telah direnovasi dengan hangat dan nyaman untuknya dan Bulastri. Ruangan itu lapang, penuh cahaya, dengan taman pribadi kecil tempat Bulastri bisa duduk-duduk tanpa harus jauh dari kamarnya. Tapi lebih sering, Bulastri justru memilih untuk duduk di bangku kayu lamanya di bawah pohon kenanga, tempat segalanya bermula. Kondisi Bulastri menunjukkan kemajuan yang membuat Dewi bersyukur setiap hari. Setelah dibawa ke seorang neurologis dan psikiater geriatri terbaik di Jakarta, diagnosisnya adalah demensia campuran yang diperparah oleh stres pasca trauma yang berkepanjangan. Kabut, pikunnya tidak akan sepenuhnya hilang, tapi dengan lingkungan yang aman, bebas stres, dan terapi yang tepat, momen-momen kejernihannya menjadi lebih sering dan lebih panjang. Dokter juga merekomendasikan terapi mengingat melalui objek dan tempat. Itulah sebabnya Pak Raditya, yang kini dengan tegas meminta Dewi memanggilnya Paman Radit, menjadwalkan waktu setiap sore untuk duduk bersama Bulastri di taman. Mereka akan membawa album foto lama yang telah ia pindai dan cetak ulang, serta benda-benda lain dari masa lalu. Suatu sore, saat matahari keemasan menyiram taman, mereka bertiga duduk di bangku dekat kolam koi. Pak Raditya menunjukkan sebuah foto hitam putih, Lastri muda yang cantik tersenyum lebar, menggendong adit kecil yang sedang memegang bola. Ini ibu, Bu, kata Pak Raditya lembut. Dan ini saya. Bulastri memandangi foto itu lama. Matanya berbinar. Lastri, dan adit kecil. Waktu itu kamu jatuh dari sepeda, menangis. Ibu olesin obat. Ia tersenyum, sebuah senyum yang penuh ingatan. Lalu ia menoleh ke Dewi. Dewi mirip Lastri muda. Hidungnya. Dewi tersipu, tapi hatinya hangat. Momen-momen seperti ini lebih berharga baginya daripada semua kemewahan di villa ini. Ia melihat ibunya perlahan menemukan potongan-potongan dirinya yang hilang. Proses hukum terhadap Paman Hendra dan Paman Agus sedang berjalan. Dengan surat wasiat asli,
kesaksian dari Pak Kardi, dan laporan psikolog tentang trauma Bu Lastri yang konsisten dengan ancaman kekerasan, posisi mereka lemah. Mereka telah mengirimkan pengacara untuk bernegosiasi, menawarkan penyelesaian di luar pengadilan dengan mengembalikan sebagian aset yang telah mereka ambil. Namun, Pak Raditya bersikukuh. Ini bukan tentang uang lagi, katanya pada Dewi suatu hari. Ini tentang keadilan untuk ibumu. Mereka harus bertanggung jawab atas fitnah dan ancaman yang membuat hidup kalian sengsara. Keputusan itu membuat Dewi merasa dihargai. Kemarahannya yang membara pelan-pelan berubah menjadi kekuatan. Ia mulai mengambil kursus manajemen properti secara online, saran dari Pak Raditya, dan perlahan mulai membantu mengelola beberapa hal kecil di villa. Bakatnya yang teliti dan kerja kerasnya sebagai tukang kebun kini diterapkan dalam konteks yang berbeda. Ia bahkan mulai merancang ulang sebagian taman dengan sentuhan pribadinya, sebuah proyek yang didukung penuh oleh Pak Raditya. Namun, transisi terbesar mungkin terjadi pada Bu Lastri. Dengan beban rahasia yang mengerikan akhirnya terangkat, dengan rasa aman yang nyata, dan dengan Adit yang kini hadir sebagai pelindung, kegelisahan kronisnya mereda. Ia masih sering lupa, masih berbicara hal yang tak nyambung, tapi ledakan ketakutan dan kebingungan yang dulu sering terjadi kini jarang. Ia bahkan mulai memiliki kebiasaan baru. Setiap pagi setelah sarapan, ia akan berjalan-jalan kecil di taman dengan ditemani Ibu Sri atau Dewi, dan berhenti di setiap semak mawar, seolah-olah sedang memeriksa pasukan kesayangannya. Hari ini adalah hari yang spesial. Pengacara Pak Raditya telah mengirimkan kabar bahwa pengadilan telah mengeluarkan putusan sela. Seluruh aset keluarga Raditya yang dahulu diperebutkan dibekukan, dan surat wasiat ibunya dinyatakan sebagai satu-satunya dokumen yang sah. Kemenangan pertama, meski perang belum sepenuhnya usai. Untuk merayakannya, Pak Raditya mengadakan makan malam kecil di rumah. Bukan pesta mewah, hanya mereka bertiga, ditemani Ibu Sri dan Pak Bambang yang telah menjadi bagian dari keluarga ini. Menunya adalah masakan rumah sederhana kesukaan semua orang, sop buntut, ayam bakar, dan sayur asem, tetapi disiapkan oleh catering khusus. Saat mereka duduk di meja makan yang biasanya terasa terlalu besar dan sepi, kini dipenuhi tawa dan obrolan. Bu Lastri, yang mengenakan kebaya baru pemberian Pak Raditya, duduk di tempat kehormatan. Matanya yang kerap kosong, malam itu berbinar-binar. Ia melihat sekeliling meja, melihat Dewi yang tersenyum, melihat Pak Raditya yang sedang bercerita tentang kejadian lucu di kantornya, melihat Ibu Sri dan Pak Bambang yang ikut tertawa. Tiba-tiba, di tengah kehangatan itu, Bu Lastri meletakkan sendoknya. Suasana hening sejenak, semua mata tertuju padanya. "Lastri, mau bicara," ucapnya dengan suara yang jelas dan tenang. Semua terkesima. Ia jarang menyebut dirinya sendiri dengan nama itu. Dewi menggenggam tangannya. "Iya, Bu." Bu Lastri memandang Pak Raditya. "Adit, Ibu Ningsih, dulu selalu bilang, rumah itu bukan tembok yang besar, tapi suara tawa di dalamnya. Dulu, waktu Lastri baru datang, rumah ini penuh tawa." Ia berhenti, mencari kata-kata. Lalu, sepi. Sangat sepi. Lastri sedih lihat rumah besar ini sepi. Lihat Adit sendirian. Pak Raditya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, matanya berkaca-kaca. "Sekarang," lanjut Bu Lastri, senyum lebar merekah di wajahnya yang keriput, menyerahkan keanggunan masa mudanya. "Sekarang ada tawa lagi. Ada Dewi. Ada Ibu Sri, Pak Bambang. Dan Adit. Adit sudah pulang." Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, menggantung di udara yang hangat. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Ibu Sri menyeka sudut matanya dengan ujung kebayanya. "Ibu benar," akhirnya Pak Raditya berkata, suaranya serak. "Saya sudah pulang. Dan Ibu juga sudah pulang. Ini rumah Ibu juga, sekarang dan selamanya." Makan malam itu berlanjut dengan lebih banyak cerita, lebih banyak tawa. Bu Lastri bahkan ikut bercerita tentang masa kecil Dewi yang nakal, sebuah kenangan yang tampaknya tersimpan dengan baik. Saat hidangan penutup disajikan, lapis legit yang sengaja dipesan Pak Raditya karena tahu itu favorit Bu Lastri, wanita tua itu mengambil sepotong, lalu tiba-tiba berdiri. "Lastri mau ke taman," ucapnya. Mereka semua mengikutinya. Malam itu bulan purnama, menerangi taman bagai siang hari. Bu Lastri berjalan dengan mantap, tanpa bantuan, menuju pohon kenanga. Ia duduk di bangku kayunya, tempat di mana dulu ia hanya sebagai seorang pengunjung yang sunyi. Dewi dan Pak Raditya duduk di sampingnya. Ia memandangi villa yang megah, cahaya dari jendela-jendela yang menerangi kegelapan. Dulu, Ibu Ningsih dan Lastri sering duduk di sini, minum teh,
Cerita tentang masa depan Adit. Ia menoleh ke Pak Raditya. Dia mau kamu jadi orang baik, yang tidak lupa dari mana asalnya, yang menghargai orang kecil. Saya berusaha, Bu, jawab Pak Raditya, memegang tangan keriputnya. Lastri tahu. Lalu ia melihat Dewi. Dan Lastri mau minta maaf pada Dewi. Dewi terkejut. Maaf untuk apa, Bu? Untuk hidup susah. Untuk ibu yang sering lupa. Untuk tidak bisa kasih Dewi pendidikan yang tinggi, rumah yang bagus. Air mata menetes di pipinya. Tapi ibu bangga. Dewi jadi kuat. Jadi baik hati. Jadi seperti Lastri dulu, dan seperti Ningsih. Dewi memeluk ibunya erat-erat, tak kuasa menahan tangis. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Ibu yang terhebat. Ibu yang melindungi saya dan menjaga janji sampai akhir. Mereka bertiga duduk dalam pelukan dan keheningan yang damai, disinari bulan. Villa Amaryllis yang dulu adalah simbol kesepian dan kekakuan, kini benar-benar telah menjadi rumah. Rumah yang utuh, bukan karena kemegahannya, tapi karena orang-orang di dalamnya saling mengisi luka-luka masa lalu dengan kehadiran dan pengertian. Beberapa minggu kemudian, keputusan pengadilan akhir turun. Paman Hendra dan Agus dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Mereka diwajibkan mengembalikan semua aset berikut bunganya, dan mendapatkan hukuman percobaan. Kemenangan itu pahit, karena tetap melibatkan keluarga sendiri, tapi memberikan rasa keadilan yang tuntas. Dengan warisannya yang kembali utuh, Pak Raditya mendirikan sebuah yayasan atas nama Ningsih dan Lastri. Yayasan itu fokus pada bantuan lansia dengan demensia dari keluarga tidak mampu, dan beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari pekerja rumah tangga. Dewi diangkat sebagai ketua pelaksana harian, sebuah peran yang ia jalani dengan tekun dan penuh gairah. Dan Bu Lastri? Ia menghabiskan hari-harinya dengan damai. Terkadang duduk di taman, terkadang membantu, atau seolah-olah membantu, Ibu Sri di dapur, terkadang hanya memandangi foto-foto lama sambil tersenyum. Kabut di pikirannya tak pernah sepenuhnya hilang, tapi di dalam kabut itu, ia telah menemukan pulau-pulau kebahagiaan yang jelas, anak perempuannya yang penyayang, dan seorang anak laki-laki yang telah kembali, memberinya sebuah rumah, dan yang terpenting, sebuah keluarga. Pada suatu akhir pekan yang cerah, Dewi menemukan ibunya di depan semak mawar merah velvet. Bu Lastri sedang dengan hati-hati memangkas satu tangkai bunga yang layu. Gerakannya ahli, penuh perhatian. Nih, buat Ibu Ningsih, gumamnya pada diri sendiri. Lalu ia menoleh dan melihat Dewi. Matanya jernih. Dewi, tolong taruh di vas biru di kamar ibu. Itu favorit Ningsih. Dewi menerima tangkai mawar merah yang sempurna itu. Ia tersenyum, air mata kebahagiaan menggenang. Ibunya mungkin lupa apa yang terjadi kemarin, tapi ingatan tentang cinta dan persahabatan, tentang keindahan dan kewajiban, tetap hidup dalam dirinya. Ia memandang ke arah teras, di mana Pak Raditya sedang membaca koran, sesekali melirik ke arah mereka berdua dengan senyum kecil di bibirnya. Villa Amaryllis, dengan taman mawarnya yang indah, pohon kenanga yang rindang, dan kolam koi yang tenang, akhirnya bukan lagi hanya sebuah rumah besar. Ia telah menjadi rumah yang sesungguhnya. Sebuah rumah yang dibangun kembali bukan dari batu dan marmer, tetapi dari pengampunan, kebenaran yang dibagikan, dan cinta yang ditemukan kembali di tempat yang paling tidak terduga, di antara seorang tukang kebun miskin, seorang miliuner yang kesepian, dan seorang ibu pikun yang menyimpan rahasia sebuah janji seumur hidup. Dan disitulah, mereka semua akhirnya pulang.